Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator Commodities Channel Index atau CCI. Indikator CCI atau CCI atau Commodity Channel Index ini dikembangkan oleh Donald Lambert ya. Dia adalah seorang analis teknis yang dulu menerbitkan indikator ini di majalah Commodities ya, sekarang Futures pada tahun 1980 ya. Terlepas dari namanya yang tertulis Commodities seperti itu ya. CCI ini dapat digunakan di pasar manapun dan tidak hanya untuk pasar komoditas saja ya. Jadi di pasar saham gitu juga bisa. Nah, CCI ini dihitung dengan rumus yang seperti terlihat di layar ini ya. Typical price dikurangi simple moving average dibagi 0,015 dikali mean deviation dikali 3 seperti itu. Tapi rumus ini tidak begitu penting ya ketika nanti pada penerapan kita tidak perlu merumuskannya. Ini hanya perlu untuk penelitian saja jika Anda adalah seorang pelajar atau mahasiswa atau semacam itu. Nah, CCI ini pada awalnya dikembangkan untuk melihat perubahan tren jangka panjang ya, tetapi telah diadaptasi oleh trader untuk digunakan pada semua pasar dengan atau semua kerangka waktu atau time frame seperti itu. Nah, perdagangan atau trading dengan beberapa time frame memberikan lebih banyak sinyal beli dan jual untuk trader aktif ya, khusus untuk trader aktif. Jadi bukan untuk investor yang lama perdagangannya seperti itu. Nah, pedagang atau trader sering menggunakan CCI ini pada grafik jangka panjang untuk menetapkan tren dominan dan kemudian pada grafik jangka pendek untuk mengisolasi pullback dan menghasilkan sinyal trading seperti itu. Nah, strategi dan indikator ini bukannya tanpa kekurangan ya. Ya, jadi harus benar-benar tetap hati-hati, tetapi dengan menyesuaikan strategi dan periode indikatornya itu disesuaikan dengan kita, kondisi kita, maka itu dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Meskipun semua sistem trading pada dasarnya rentan terhadap kerugian atau resiko, tapi menerapkan strategi stop loss ketika awal trading, ketika setelah ambil posisi lalu menetapkan stop loss seperti itu dapat membantu Anda membatasi risiko ini ya. Jadi penting ya untuk memahami ini seperti itu. Jadi sebelum menggunakan ini maka Anda harus sebaiknya menguji strategi menggunakan CCI ini untuk profitabilitas Anda di pasar dengan jangka waktu atau time frame yang sesuai dengan Anda. Dan langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah yaitu sebelum memulai posisi trading Anda. Nah, apa yang terlihat pada gambar ini adalah salah satu contoh ya. Contoh dari indikator CCI ya, yang di atas ini adalah grafik sahamnya. Lalu yang di bawah ini adalah contoh grafik CCI, indikator CCI ya. CCI ini membandingkan harga saat ini dengan harga rata-rata selama periode tertentu ya. Indikator ini berfluktuasi, terlihat di layar ini ya. Perhatikan, indikator ini berfluktuasi di atas atau di bawah angka 0. Jadi yang tengah garis putus-putus ini adalah angka 0. Nah, ini berfluktuasi naik dan turun seperti itu. Nah, indikator ini ya bergerak ke sebagian besar nilainya itu sekitar 75% berada di antara minus 100 dan plus 100, biasanya seperti itu ya, sekitar 25% di luar kisaran ini.
Dan ini menunjukkan kelemahan dan kekuatan dalam pergerakan harga. Jadi ini sangat penting. Jadi perhatikan posisi CCI ini ada di mana ya. Grafik ini ya menggunakan periode 30 ya dalam perhitungan CCI-nya. Ini artinya setiap kalkulasi baru didasarkan pada 30 periode terakhir seperti itu. Nah, CCI juga kadang menggunakan angka 20 dan 40. Ini umum ya, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan yang 20 periodenya. Nah, periode mengacu pada jumlah batang harga yang dimasukkan indikator dalam perhitungannya. Price bar atau batang harga ini bisa berupa menitan, 5 menitan, harian, mingguan, bulanan, atau jangka waktu terserah Anda yang ada di software trading Anda, seperti itu. Semakin lama periode yang dipilih atau semakin banyak batang dalam perhitungan, semakin jarang indikator itu bergerak keluar dari minus 100 atau keluar dari atas plus 100 ya. Trader jangka pendek lebih memilih periode yang lebih pendek atau batang harga lebih sedikit dalam perhitungan karena memberikan lebih banyak sinyal, sementara trader jangka panjang dan investor biasanya memilih periode yang lebih lama seperti 30 dan 40 ya. Kalau yang lebih lama 30 atau 40 seperti itu. Kalau saya sendiri 20 karena itu lebih cocok seperti itu. Nah, menggunakan grafik harian atau mingguan ini disarankan untuk trader jangka panjang ya. Nah, kalau untuk jangka yang lebih pendek maka bisa menggunakan grafik per jam atau bahkan menitan seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Sekali lagi kami ingatkan perhitungan indikator ini sebenarnya tidak begitu penting karena itu sudah dilakukan otomatis pada software charting Anda, seperti itu. Nah, perlu diketahui ketika CCI ini berada di atas plus 100, perhatikan di sini yang bagian atas ini adalah garis 100, plus 100, yang di bawah ini minus 100, yang tengah adalah 0. Nah, ketika CCI ini berada di atas plus 100, ya, ini berarti harga berada jauh di atas rata-rata, di atas harga rata-rata yang diukur oleh indikator. Saat indikator berada di bawah minus 100, harga jauh di bawah harga rata-rata. Maksudnya seperti itu. Nah, ada strategi dasar ya tentang penggunaan CCI ini, indikator CCI ini. Ini perhatikan gambar yang ada di layar ini ya. Strategi dasar CCI ini ya digunakan untuk melacak CCI untuk pergerakan di atas plus 100 ya. Di atas plus 100 ini menghasilkan sinyal beli dan pergerakan di bawah sinyal di bawah minus 100 ini menghasilkan sinyal jual ya atau short ya, sinyal short. Nah, investor, ini khusus investor ya. Investor bisa mengambil posisi ketika sinyal beli dan keluar ketika sinyal jual terjadi. Lalu kemudian berinvestasi kembali ketika sinyal beli terjadi. Nah, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau tradingnya itu jangka panjang, itu biasanya beli ketika CCI itu di atas 100. Nah, jual ketika CCI di bawah angka minus 100. Sekali lagi, beli ketika CCI di atas 100, jual ketika di bawah 100, di bawah minus 100. Nah, ini adalah untuk investor ya. Perhatikan ini chart pakai chart weekly ya. Di sini ada chart weekly. Jadi memang dihitung secara mingguan seperti itu. Nah, CCI ini ya perlu diketahui ini bagian dari strategi yang lain, metodenya lain. Nah,
CCI juga dapat digunakan pada beberapa time frame ya. Yang ini yang ada di gambar ini ya. Kalau tadi di sini ada weekly, perhatikan. Di sini ada daily ya. Jadi memang daily, harian. Ya, grafik jangka lebih pendek. Nah, ini grafik jangka panjang yang tadi kita bahas tadi, itu bisa kita gunakan untuk menetapkan tren dominan. Sedangkan grafik jangka pendek menetapkan pullback dan titik masuk dalam tren itu, ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya, kalau dengan chart weekly ini, ya, kita lihat cara mainnya adalah seperti itu. Kita tahu frame jangka panjang ya, buy-nya di mana, jualnya di mana. Lalu kalau dengan chart daily ini kita ya memperhatikan ya bagaimana menetapkan pullback dan titik masuk dalam tren itu ya. Trader yang lebih aktif biasanya menggunakan strategi beberapa time frame. Artinya apa? Artinya kita lihat dulu, trader itu melihat dulu jangka panjangnya seperti apa, time frame tren dominannya itu seperti apa. Nah, dengan chart weekly seperti itu, lalu kemudian dia masuknya pada tren yang lebih kecil seperti itu. Artinya apa? Artinya saat CCI ini bergerak di atas 100 pada grafik jangka panjang Anda, itu menunjukkan trennya naik. Nah, pada saat ini ya, itu bisa digunakan. Digunakannya seperti apa? Misalkan kami ulangi ya. Jadi CCI ini bergerak di atas, saat CCI ini bergerak di atas 100 pada grafik jangka panjang Anda, ini menunjukkan tren naik. Ya. Ini menunjukkan tren naik. Tren dianggap naik sampai ya selesainya itu adalah ketika CCI jangka panjang ini turun di bawah 100 ya, di bawah minus 100. Seperti itu. Nah, saat menggunakan grafik harian sebagai kerangka waktu yang lebih pendek seperti ada pada layar ini, trader sering membeli ketika CCI justru di bawah minus 100. Perhatikan. Perhatikan ini ada garis biru 1, 2, 3 ya. Dan kemudian rally lagi di atas minus 100. Jadi dia belinya ketika indikator CCI-nya itu berada di bawah minus 100, maka dia watch. Lalu kemudian ketika CCI-nya itu crossover garis minus 100 ke atas, maka itu adalah saatnya untuk membeli. Pada grafik ini, pada titik ini, dan ini. Seperti itu. Nah, kemudian akan keluar dari posisi beli ini setelah CCI bergerak di atas 100, ya, di atas plus 100, maaf, di atas plus 100, turun ke bawah dari plus 100. Jadi pada titik ini seperti itu. Perhatikan ya. Biasanya mereka mainnya seperti itu, pada tren yang lebih pendek. Nah, sebagai alternatif ya, jika tren CCI jangka panjang yang ini seperti itu, ini menurun, itu juga merupakan sinyal jual untuk keluar dari posisi buy semua. Jadi kalau ini kita sudah beli di sini, tapi terus ternyata di weekly-nya ini turun, maka ya jual aja seperti itu. Jadi kita melihat ya, menentukan dulu time frame jangka panjangnya itu trennya harus uptrend dulu. Nah, ketika kita sudah ketahui time frame jangka panjangnya itu uptrend, maka kita masuk dengan sinyal yang time frame-nya lebih pendek. Misalkan tadi kita ketahui tren jangka panjangnya dengan weekly, lalu masuknya menggunakan daily, seperti itu. Jadi seperti itu ya caranya memainkan indikator CCI ini ya. Dan ini kami contohkan ya. Kami menggunakan chart Nexus ya untuk menggunakan ini. Ini adalah contoh aplikasi
CCI, indikator CCI pada saham Vale Indonesia, ya, saham Inco. Nah, kita ini time frame daily ya. Nah, jadi seperti time frame daily tadi, seperti yang kita sebutkan tadi pada layar ini. Nah, di sini ketika dari minus 100 ke atas dari minus 100, ya, kita beli ya, beli di sini titik ini, lalu kemudian naik ya. Lalu kemudian di sini jual, di sini jual. Kita sudah cuan. Nah, di sini ada lagi. Di sini ke atas beli ya. Terus sampai di atas sini, turun di sini. Nah, kita juga cuan di sini, lumayan. Seperti itu. Tapi kalau kita masih hold dengan time frame yang lebih lama, maka pada dasarnya untuk time frame yang lebih jangka panjang, selama garis CCI ini di atas angka 0, ya, di atas angka 0, maka kita bisa menganggap itu sebagai masih uptrend, ya, masih uptrend. Jadi misalkan ya, beli di sini dari minus 100 ke atas minus 100, beli di sini lalu naik, ya, kita hold aja terus selama berada di atas garis 0. Hold terus, hold. Nah, setelah dia turun dari garis 0 di titik ini, maka baru dijual. Nah, itu adalah cara hold yang lebih lama. Ini harusnya sangat berguna bagi Anda. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, di sini ada kocekan maut ya, di sini. Dia sempat naik, lalu kemudian turun di minus 0 ya. Jadi di bawah 0 maksudnya. Nah, ini sebenarnya bisa dijual. Kita bisa cut loss di sini. Tapi ternyata dia naik lagi di sini. Seperti itu. Tapi stop loss ini tergantung dengan gaya trading Anda ya. Seperti itu. Jadi bisa juga cut loss itu dituliskan pada supportnya yang paling bawah di sini. Jadi kalau Anda ambil stop lossnya itu di bawah sini pada grafik ini, ya, pada titik ini, maka harusnya Anda belum stop loss dan masih tetap lanjut di trend seperti itu. Dan dari grafik ini maka saham Inco ini masih bisa terus naik. Trennya cukup bagus. Nah, ini juga, ini adalah penerapan pada saham United Tractor, ya. Pada tanggal sekitar sebelum tanggal 23 ini, sebelum tanggal 23 April 2020 ini, kita bisa beli ya, karena CCI crossover minus 100 ke atas ya, lalu ikuti harga naik terus ya, lalu setelah naik di atas, nah jual di sini, nah nanti di sini, nah ini Anda perlu memperhatikan volume juga untuk masuk ya, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, seperti itu. Nah, di sini beli di titik ini sekitar tanggal 26-an bulan Mei beli. Nah, harusnya jual lumayan jauh nih di sini. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi saya rasa cukup sekian tentang indikator CCI ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.